warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur bagian yang pertama. Di sini tujuannya dalam bagian pertama ini adalah mengenalkan atau kenal dengan tabel periodik. Kemudian yang kedua, perkembangan sistem periodik unsur. Kemudian yang ketiga, metode pengelompokan sistem periodik unsur modern. Jadi kita kenalkan dulu apa itu SPU, apa itu tabel periodik. Di awal tadi kita sudah melihat sistem periodik unsur yang tabelnya yang paling baru. Itu SPU merupakan unsur-unsur yang diletakkan atau ditempatkan berdasarkan kenaikan atom dan kemiripan sifat yang dimiliki oleh setiap unsur. Kalau perkembangannya bagaimana? Kalau perkembangannya, jadi untuk sampai sekarang itu ada 5 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu berdasarkan Antoine Lavoisier. Dia mempublikasikan daftar 33 unsur dan mengelompokkan berdasarkan logam, non-logam, gas, dan tanah. Itu kalau Lavoisier. Kemudian yang kedua, Dobereiner. Di sini dia memberikan hukum triade atau terkenal dengan hukum triade, yaitu dalam satu triade yang disusun berdasarkan massa atomnya, unsur yang kedua setiap triade merupakan massa rata-rata dari unsur yang ke-1 dan ke-3. Kemudian dia menemukan hubungan massa atom dengan sifat unsur, tapi hanya dalam 3 unsur seperti itu. Kemudian kelemahannya apa? Banyak unsur yang mempunyai sifat mirip, tetapi jumlahnya lebih dari 3. Jadi contohnya di sini adalah berilium, magnesium, dan kalsium. Di sini Be itu 9,01 masanya, kemudian magnesium 24,31, kalsium 40,08. Nah, yang pertama dengan yang ketiga dibagi 2 itu akan ketemu dengan yang kedua. Ini yang dijelaskan oleh Dobereiner dan terkenal dengan hukum triade. Sekarang yang ketiga yaitu John Newlands. Dia sudah menemukan 66 unsur. Maksudnya sudah membuat tabel 66 unsur, di mana hukumnya disebut hukum oktav, yaitu mengelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom. Satu kelompok itu ada 7 unsur. Sifat kimia dan fisika suatu unsur akan berulang setiap interval yang ke-8. Jadi unsur ke-8 itu sangat mirip dengan unsur yang pertama. Kemudian unsur yang ke-9 itu sangat mirip dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Jadi Li mirip dengan Na, Be dengan Mg. Jadi kan urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ini mirip dengan yang pertama, 9 mirip dengan yang Be, Al mirip dengan B, Si dengan C, dan seterusnya. Kelemahannya apa? Tidak berlaku untuk unsur-unsur yang nomor atomnya besar. Kemudian yang keempat, Dmitri Mendeleev itu mengelompokkan unsur-unsur berdasar susunan massa atom relatifnya. Kemudian dia mengelompokkan ke dalam golongan itu kemiripan sifat yang secara vertikal. Jadi kemiripan sifat itu dibuat dia secara vertikal, disebut golongan. Itu ada 8 golongan. Kemudian kalau unsur-unsur yang berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka dia membuatnya secara horizontal. Ini yang disebut periode. Jadi ada 7 periode. Kemudian yang kelima, Henry Moseley. Di sini dia itu sudah menyusun unsur-unsur berdasarkan nomor atomnya, karena sudah ditemukan proton, elektron, neutron itu. Maka dia menyusunnya berdasarkan nomor atomnya. Kemudian
Berdasarkan elektron valensi yang sama, maka dia membuat sebagai golongan. Kemudian periodenya adalah berdasarkan jumlah kulit yang sama dan berkembang sampai sekarang. Nah, sekarang yang ketiga yaitu pengelompokannya. Pengelompokannya itu bagaimana? Terdapat dua jalur, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal itu yang ke bawah, kemudian horizontal yang ke kanan ataupun ke kiri, yang disebut dengan periode. Kalau periode, di dalam periode untuk yang sekarang itu menunjukkan nomor kulit atau banyaknya yang terisi oleh elektron. Jadi nomor periode itu akan sama dengan jumlah kulit. Kemudian golongan itu menunjukkan unsur-unsur yang memiliki sifat yang mirip. Yaitu ada dua golongan untuk yang sampai saat ini, yaitu golongan utama 1A sampai 8A, kemudian golongan transisi 1B sampai 8B.